Selamat datang di Pod Girl Cast, di mana kita akan mendiskusikan parasyat setiap minggunya. Kalau nggak mas. Parasyat minggu ini dari namanya parasyat Hasyafua Eikef. Aduh, tuh. Nah, jadi di Torahnya ulangan 7 ayat 12 sampai 11 ayat 25. Haftarahnya di Yesaya 49 ayat 14 sampai 51 ayat 3. Kalau saya sebelum teman-teman kita di sini Precious Girl yang lain ngomong, saya mau bagiin soal kalau misalnya minggu ini dapetinnya soal tentang apa kayak lekha, kayak Abraham, kayak beriman gitu, bukan kayak emak beriman. Jadi kayak beriman, bukan kayak beriman itu kayak beriman tuh gak cuman dulu kalau saya mikirnya kalau beriman ya percaya aja, misalnya percaya aja dalam hati gitu udah cukup. Tapi dari sini dari Toha saya belajar kalau percaya itu nggak cuman pakai perasaan atau cuman percaya doang mengawang-awang, tapi percaya tuh kayak dilakukan. Kayak saya minum, saya pengen minum tapi nggak minum gitu kan. Dulu mikirnya kayak gitu kalau percaya, padahal harusnya beriman kalau saya haus pengen minum saya langsung minum. Nah, jadi beriman juga sama kayak gitu saya dapetinnya. Nah, jadi apa sih kan yang kata aja teh? Oh ya, kan katanya yang di pasal 8 sih saya dapatnya ulangan 8. Katanya teh kan Tuhan teh merendahkan hati kita membiarkan kau lapar dan memberikan engkau makan mana kan katanya. Terus di ayat 5-nya sih kayaknya. Nah, pokoknya kalau beriman lehatnya kayak benar-benar hidupnya teh berubah gitu, insyaallah katanya insyaallah. Terus saya benar-benar hidupnya berpegang sama perintah Tuhan, hidup menurut jalan yang ditunjukkan, sama takut akan Tuhan gitu. Jadi beriman teh kayak gitu ada actionnya gitu. Terus beriman juga kayak percaya gitu sama perkataan Tuhan kan. Kata Tuhan kan nanti kamu bakal masuk ke dalam negeri yang baik, bla 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 bla. Terus pokoknya dari ayat 7 sampai 10 ya. Nah, terus jadi teh kayak kayak semuanya teh berubah gitu, hatinya semuanya, sampai cara makannya juga gitu. Misalnya apa yang buat Tuhan makanan saya makan, kalau buat Tuhan bukan makanan saya nggak mau makan. Terus apa yang menurut Tuhan jahat buat saya juga jahat, dan apa yang buat Tuhan baik itu juga baik buat saya gitu. Jadi bener-bener kayak Tuhan teh kayak lagi ngerasanya pas baca tuh kayak Tuhan teh kayak lagi kayak cowok ngelamar cewek kan, kayak meneguhkan perjanjian. Katanya Tuhan juga kan meneguhkan perjanjiannya sama kita gitu. Nah, jadi lewat beriman ini juga kita teh meneguhkan perjanjian sama Tuhan gitu. Terus jadi kayak jadi semuanya dari kayak hal remeh sekecil apapun juga benar-benar berubah karena beriman, karena percaya gitu sama Tuhan, sama perkataan Tuhan kalau semuanya teh baik gitu. Dan katanya kan, dan itulah hidup gitu. Ternyata itulah hidup. Tapi kalau kita melupakan, jadi pilihannya kayak cuma dua, melupakan Tuhan dan binasa, atau percaya sama Tuhan dan mendapatkan hidup itu gitu. Dan hidup itu adalah ketika kita teh hidupnya teh sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu, hidup memuji Tuhan, makan apa yang buat Tuhan adalah makanan, dan berpikir itu teh buruk, yang buat kata Tuhan buruk gitu. Jadi benar-benar kayak menyatu dengan Tuhan gitu, kayak jadi lebih kayak udah dikasih tahu sih sebenarnya kayak mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, tapi kayak
pas baca ini oh iya berarti kayak gitu mungkin ya caranya. Jadi benar-benar menghidupi gitu iman teh gak cuma sekedar kayak cuman percaya doang gitu, tapi teh gak kayak percaya kayak dulu kan kayak salah mikirnya, tapi teh ada apa sih actionnya gitu. Terus jadi teh benar-benar hidupnya teh berubah gitu ketika beriman teh, kita hidupnya berubah dan benar-benar percaya sama jalannya Tuhan, sama perkataannya Tuhan teh. Kita percaya kalau kata Tuhan negeri itu baik ya buat kita juga baik gitu. Kalau percaya kalau kita gak akan kekurangan ya kita di situ gak akan kekurangan ya gak akan kekurangan. Terus benar-benar semuanya teh hidupnya dari perkataan Tuhan, dari Torah gitu kan. Bukan cuma sekedar perkataan Tuhan yang Tuhan ngomong sama saya gitu, tapi firman Tuhan gitu. Jadi beriman itu kayak Abraham kan, emang kayak lagi belajar juga soal beriman kayak Abraham, tapi ini kayak apa ya, kayak pas bacanya kayak diteguhkan lagi gitu. Oh, mengikat janji sama Tuhan teh kayak gini gitu, kayak itu teh artinya beriman gitu. Ya pokoknya kita ya kalau saya dapetinnya gitu aja gitu. Jadi kayak ada bukti sama perubahan gitu. Yeah. Oh iya, ada yang salah sih. Kan mulainya teh Ulangan 7 pasal 12. Di situ teh kamu teh harus mendengarkan peraturan dan melakukannya dengan setia. Nah, saya teh emang belum setia untuk melakukannya gitu. Jadi ngelakuinnya teh nggak sungguh-sungguh gitu. Berarti kan ada iman yang salah. Tapi teh jadi semangat gitu untuk bangkit, semangat karena pengen mengenal Tuhan, pengen menyenangkan hati Tuhan teh senang gitu. Kayak ke diri sendiri teh udah semakin berkurang gitu. Kayak misalnya kan tadi si Aurel teh dapetin yang di Ulangan 8. Aku teh di Ulangan 8 teh ayat 2-3. Jadi emang Tuhan teh sengaja membawa saya ngerasain kan diajarin Tuhan tentang kerendahan hati tadi sejak corona pas lah. Jadi saya teh buat Tuhan tentang mengenai kerendahan hati. Dari situ teh saya jadi berjalan sama dia gitu, sama Tuhan kayak di lembah kekelaman, kayak gelap pisan kan. Tapi kalau misalnya minta tolong ke orang juga sebenarnya orang udah nggak bisa nolong gitu. Jadi emang itu mah kelihatan pisan karena Tuhan teh yang bawa saya Tuhan gitu, nggak bisa karena orang lain atau keadaan biasa, makanya saya tuh sampai kejeblos di situ. Jadi seperti suatu kondisi yang udah di-set terus nggak bisa dihindarkan. Sampai sekarang juga sebenarnya solusinya teh belum ada gitu di salah satu itu teh. Tapi teh sekarang teh Tuhan teh mengaruniakan hati yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Jadi ada prinsip-prinsip yang berubah gitu. Yang dulu saya kira teh yang benar kan emang gitu. Tapi teh ternyata cara kebenaran firman Tuhan gak gitu kok gitu. Jadi bisa berjalan bersama Tuhan teh di situ gitu, diajarin bener-bener rasa seperti seorang ayah teh bener-bener sabar ke anaknya gimana gitu. Sampai nangis-nangis pas pertama belum ngerti mas, kalau sekarang malah jadi bersyukur gitu. Untung aja Tuhan teh membawa saya ke lembah yang kelam gitu. Ternyata meskipun masih di situ, tapi dengan hati yang berbeda ternyata terang-terang aja. Jadi asal ada Tuhan di mana juga tuh ternyata lebih baik gitu. Misalnya teh di salah satunya teh di pekerjaan saya gitu. Karena sebenarnya tempat kerja saya teh bagus sebenarnya mah secara umum aja ya. Jadi misalnya teh saya kan udah umur segini jadi udah bekerja gitu. Perusahaan saya teh perusahaan yang bagus. Kalau perusahaan itu biasanya kan berhutang ke pemerintah sampai miliaran atau triliunan. Jadi teh misalnya teh saya punya uang 10.000. Saya teh mencatat kekayaan saya teh 8.000 gitu. 2.000 teh saya ngutang supaya 8.000-nya saya bayar pajak. 2.000-nya teh saya cuma bayar bunga pinjaman ke pemerintah supaya saya bayar pajaknya teh nggak terlalu besar gitu. Nah kalau perusahaan saya mah sampai bener-bener nggak punya utang. Sedangkan teh yang namanya perusahaan teh untuk perusahaan besar teh biasanya selalu punya utang. Nah jadi sebenarnya teh atasan saya teh baik gitu, ke bawahan juga teh
nggak pernah neken, nggak pernah ngasih target. Lumayan gitu penghasilan juga, yang penting mah selama ada uang masuk kamu dapat gitu. Jadi nggak banyak peraturan gimana. Sebenarnya mah ke klien saya juga teh, perusahaan saya teh nggak pernah melakukan kesalahan gitu. Nah tapi karena ada corona ini, mau gimana juga gitu ya, perusahaan saya teh jadinya nggak bisa bertahan gitu. Padahal sebenarnya dia mah secara peraturan, secara kode etis tidak ada celah dari manapun gitu. Sampai kan ada klien saya teh sampai komplain ya, sampai ke pengadilan, kamu bawa kabur uang saya ya. Ternyata setelah dicek teh itu teh benar-benar karena cuman bencana alam gitu, karena corona, karena bencana alam. Jadi sebenarnya mah ya saya teh bekerja di mana juga teh, kalau bukan Tuhan, karena Tuhan mah saya teh nggak bisa belajar gitu. Nah untuk masuk perusahaan ini juga saya teh benar-benar ngikutin jalan Tuhan, bukan karena saya pengen milih gitu. Tadinya teh udah nggak mau, cuman teh berdoa sama benar-benar gak milih saya mau yang mana ya. Bahkan saya teh sampai nggak milih mau pelayanan atau mau kerja teh, saya nggak milih, benar-benar cuma milih saya mau percaya sama Tuhan. Karena kan kalau misalnya saya ngelakuin firman Tuhan juga, terus misalnya udah benar, saya teh sampai ngerasa saya teh belum tentu benar gitu, karena hikmah saya mah cuma segitu gitu. Kalau misalnya udah berubah juga, berubahnya cuma segitu. Sedangkan teh hikmah Tuhannya terlalu tinggi sama terlalu dalam, jadi saya teh nggak tahu hikmah Tuhan teh di mana, kebenarannya sampai mana. Saya kan baru tahu segitu, sampai nggak pernah. Jadi sejak di lembah kekelaman itu teh saya nggak berani ngomong pas saya teh udah benar, pas saya teh udah lebih baik. Jadi nggak mau lagi ngerasa lebih benar dari orang, ngerasa lebih baik dari orang. Meskipun teh sekarang mah jadi semangat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi itulah salah satunya teh, sama jadi pengen murni kan. Kalau dipikir-pikir teh, kalau nggak misalnya saya nggak nurut, nggak murni gitu, ngelakuin yang kelihatan rohani padahal bukan dari Tuhan gitu. Terus kalau misalnya nggak nurut di luar itu teh, saya mau apa gitu, mau ngapain? Kayak sebenarnya semuanya kan sia-sia. Mau misalnya orang nilai gini, orang nilai gitu juga, sebenarnya kan kebenaran kan Tuhan yang nilai. Saya sendiri juga nggak bisa nilai gitu. Jadi ya saya makin salah satu prinsip yang mengubah saya adalah jadi percaya gitu sama Tuhan, nurut gitu, meskipun itu nggak kelogikaan sama saya. Jadi sekarang teh saya benar-benar nggak mikir, sampai benar-benar apa-apa teh nggak dibawa perasaan. Pokoknya jadi tahu sejak itu teh pokoknya saya mah percaya ya udah itu paling baik dari Tuhan. Saya mah tahu apa sih gitu, percaya gitu. Jadi kalau misalnya belum bisa ngelakuin firman Tuhan juga malah jadi semangat gitu. Tapi waktu dulu mah, waktu misalnya udah ngelakuin dikit teh kerasa bener teh, bukan gimana ya, lebih ke arah sombong. Terus kalau misalnya gagal teh jadi down gitu. Iya benar. Itu sih salah satunya kayak gitu. Jadi bersyukur sih sekarang, ya itu teh salah satunya gitu. Sama ada juga kan hal-hal lain yang ternyata saya teh belum serendah hati itu kok gitu, nggak sesuai pikiran saya teh udah rendah hati di situ, nggak juga gitu kok, nggak gitu juga kok gitu. Ternyata emang manusia mah nggak bisa hidup dengan menilai diri sendiri atau apalagi menilai orang lain gitu. Jadi emang kebenaran mah emang cuma Tuhan yang bisa nilai. Iya. Ada lagi nggak yang dapetinnya tentang iman? Boleh di-share. Kalian dapetinnya apa, Sob? Aku. Gak tau sih kalau tentang tadi rendah hati tinggi hati juga ada sih dapetin di situ kan, yang waktu di mana ya? Yang pasal 8 juga. Ayat 14 ada. Ya, pokoknya pas baca tadi pasal 8, 9, 11 pokoknya semua kayak tentang itu gitu, kayak emang dapetin ke situ juga tentang rendah hati teh. Mungkin selama ini tuh kayak kesusahan kan, gimana ya biar setiap hidup kita teh, setiap langkah-langkah kecil teh mengingat Tuhan gitu. Karena kan kayak banyak hal lah di hidup teh kayak nggak mengingat Tuhan gitu. Di situ tuh kayak lupa sama Tuhan. Nah, ternyata di situ kan dibilangin ingat Tuhan teh bawa kita jadi rendah supaya kita teh bisa mengingat Tuhan gitu. Nah itu jadi kayak kunci gitu, kayak dapetin berarti teh emang bener-bener teh penting bisa jadi rendah teh kayak jalan keluar dari kita teh bisa hidup sepenuhnya buat Tuhan juga gitu. Padahal Tuhan juga yang bawa kita teh buat jadi rendah. Terus iya katanya kan yang jadi tinggi, yang katanya kalau jangan sampai kamu teh melupakan Tuhan, katanya kan melupakan Tuhan gini itu teh karena gak tahu sih ini bener gak, cuman kayak dapetinnya kita tuh bisa lupain Tuhan karena kita tuh waktu
kalau kita dalam posisi tinggi, kita tuh pasti lupa gitu sama Tuhan, karena kita tuh mulai pakai pikiran sendiri, mulai pakai nggak lagi ngandelin Tuhan gitu. Jadi yang di Ulangan 11 juga ayat 16 kan bilang, hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, kata. Jadi itu tuh udah karena kita tuh udah pakai hati sendiri gitu, udah kayak mikir sendiri, nggak lagi ngelihat Tuhan gitu. Itu wanita tinggi sendiri dah mah. Oh iya. Yang lain gimana? Aku juga sama yang tentang merendahkan hati juga. Yang tadi yang kayak Ci Abi juga itu soal mengingat juga. Jadi kan di situ di pasal 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu membiarkan engkau lapar. Kan itu Tuhan merendahkan hati bangsa Israel supaya mereka bisa mengerti bahwa manusia bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, jadi kalau misalnya kita merendahkan hati kita bisa ngerti gitu apa yang Tuhan mau di hidup kita. Jadi kita bisa tahu pikirannya, maksudnya Tuhan biarin kita kelaparan kenapa gitu. Terus udah gitu hati Tuhannya mau ngajarin apa. Terus kita bisa nangkep juga hati Tuhan kalau Tuhan mau ngedidik kayak bapak kepada anaknya kan. Terus di pasal yang sama juga ayat 14-nya, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Nah, di situ kan semuanya tentang gimana Tuhan menuntun mereka di padang gurun. Nah, jadi kalau misalnya kita tinggi hati, lawannya dari yang tadi. Kalau kita tinggi hati, justru kita bakal melupakan Tuhan. Di ayat sebelumnya tuh yang 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi kalau misalnya kita tinggi hati, justru malah kita melupakan Tuhan, terus jadinya kita nggak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya Tuhan. Katanya gitu, jadi terus kita juga bakal mengikuti Allah lain juga dan beribadah kepada Allah lain kalau melupakan Tuhan. Ada di ayat 19-nya. Nah, katanya kalau kita ingat berarti kan kalau kita tinggi hati kita bakal melupakan Tuhan. Kalau kita mau rendah hati berarti lawannya dari itu kan berarti kita harus ingat gitu sama Tuhan. Nah, di pasal 9 itu di ayat 7-nya katanya, ingatlah, jangan lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu dosa di padang gurun. Jadi itu kan sebelumnya yang jasa-jasa itu kan. Jadi mereka jangan sampai mereka memegahkan jasa-jasa mereka. Berarti kan kalau misalnya memegahkan jasa berarti kita sedang meninggikan diri gitu. Nah, justru kata Tuhan, ingatlah, jangan lupa gitu. Jadi sebelum kita mau memegahkan diri dengan memegahkan jasa-jasa kita justru harus mengingat Tuhan gitu. Mengingat kalau di ayat 7-nya di pasal 9 kan katanya mengingat kalau Tuhan pernah kesel gitu, kayak pernah marah gitu sama kamu. Jadi caranya supaya nggak meninggikan diri, ingat apa yang Tuhan perbuat, mau yang baik maupun yang buruk. Yang tadi kan soal makan, soal memberi makan, yang satu lagi sekarang soal Tuhan marah gitu. Jadi kayak harus ingat dua-duanya, soal baik dan yang buruk yang Tuhan lakuin kepada kita, baru kita bisa merendahkan hati kita. Nah, tadi juga aku sempat nyari-nyari kan ingetnya apa gitu. Ada satu web gitu, nggak tahu tapi ini benar nggak ya. Ada satu website gitu baca kalau mengingat dalam bahasa Ibrani kayak ditindik gitu, ditindik di pikiran kita. Jadi kayak si kata-kata itu atau si memori itu jadi kayak ditindik di dalam pikiran kita gitu. Jadi kita nggak lupa gitu. Jadi bukan orang yang kayak misalnya kalau misalnya kita ngomong apa gitu, terus tiba-tiba lupa gitu, kita mau ngomong apa, terus beberapa menit kemudian kita ingat, oh iya mau ngomong ini, bukan ingat yang kayak gitu, tapi ingatnya kayak yang kayak kita kalau naruh catatan gitu di buku kita gitu, kayak kita kan tancap di situ gitu. Kayak kalau misalnya di dinding di apa sih namanya mading gitu, kita ditindik gitu di situ, ditancepin gitu supaya kita ingat gitu. Kayak mading kan bener ya? Bener-bener. Kayak gitu. Jadi ini bener-bener bikin aku
kayak ini jadi jawaban pisan buat aku karena aku kan orangnya sombong gitu, aku suka memegahkan jasa-jasa aku gitu. Nah ini teh jawabannya, kalau aku ingat Tuhan, ingat apa perbuatan Tuhan, bukan jasa aku tapi ingat jasanya Tuhan, aku tuh nggak akan jadi tinggi hati gitu, aku jadi bisa merendahkan diri karena aku tahu ini tuh semuanya perbuatan Tuhan gitu, bukan perbuatan aku. Jadi aku nggak akan tinggi hati lagi karena mengingat Tuhan gitu, kayak yang tadi Ci Abi bilang juga gitu. Ada lagi nggak yang sama? Atau yang beda juga nggak apa-apa, langsung ngomong aja. Ya udah, Mak. Sama sih. Ayo, Mak. Bentar, belum berani. Lasina. Salah siapa? Ivena. Aku juga sama sih, yang di Panesha ini tuh belajar untuk merendahkan diri, karena kan dulu kita pikirnya kalau kita tuh tujuan kita, fokus kita kan tanah Kanaan kan, tapi sekarang kan kita mikirnya kalau padang gurun tuh sebenarnya tempat yang indah, tempat yang buat waktu kita untuk mengenal Tuhan, waktu kita untuk percaya sama Tuhan, terus ngelihat kebesaran Tuhan, keperkasaan Tuhan, yang supaya kalau misalnya waktu kita ada di tempat yang baik, kita juga kan sama kayak yang tadi, yang kita tidak melupakan Tuhan, supaya jangan sampai kita tuh terbujuk sama yang berhala-berhala lain kan. Makanya ya aku lagi belajar supaya kita tuh yang di Ulangan 7 ayat 25, yang kita tuh patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Jadi perak dan emasnya mereka janganlah kau ingini dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya, sebab itu adalah kebijikan Tuhan Allahmu. Jadi kerendahan hati juga kita tuh menguduskan Tuhan kan. Iya nggak sih? Iya kan? Iya. Menguduskan Tuhan, dan kita tahu gitu kalau Tuhan tuh ada di tengah-tengah kita, makanya kita tuh rendah hati, kita menguduskan Tuhan, makanya kita nggak akan terbuai sama yang lain, karena fokus kita cuma Tuhan. Dan kita tahu, ingat gitu kalau di setiap hidup kita tuh ada Tuhan di tengah-tengah kita gitu. Iya. Itu yang aku dapetin. Terus ada lagi? Mima tadi mau. Bentar, Ci. Ulung berani, Ci. Kenapa, Mak? Nggak jadi? Bentar ya. Masih deg-degan, Ci. Tadi aja mau nambahin yang si Ivena, kayak ada yang nyambung juga yang tentang menguduskan Tuhan kan. Kayak di pasal berapa ya? Di pasal 10 gitu. Pokoknya kan di situ juga ngomongin tentang jadi kayak biasanya tuh mikir kayak tuntutan gitu buat menguduskan Tuhan, buat hidup buat Tuhan sepenuhnya tuh kayaknya nggak bisa, kayaknya susah gitu. Soalnya kan kayak sampai hal terkecil itu kan yang ya kan, itu sampai hal terkecil biasanya harus buat Tuhan gitu. Tadinya kayak mikir aduh kayak susah gitu, ini tuh keharusan, ini tuh kesusahan gitu. Tapi ternyata di situ tuh lihat kata Tuhan teh inget kata teh. Jadi karena kita tuh inget apa yang Tuhan udah perbuat, katanya kan Tuhan yang punya Tuhan yang punya langit dan bumi sih gitu kan. Nah dia teh memilih kita gitu. Jadi tuh justru karena Tuhan duluan yang milih kita, yang segede gitu Tuhan yang berkuasa itu tuh memilih kita. Jadi kita teh bisa menguduskan diri kita buat Tuhan gitu. Itu tuh kayak rasa syukur kita, berterima kasih kita sama Tuhan, sampai ke hal terkecil kita bisa kasih buat Tuhan gitu. Jadi menguduskan diri itu bukan karena tuntutan, bukan karena harus gitu, tapi itu justru karena Tuhan tuh udah segitunya, kita tuh nggak sebanding gitu dengan kita menguduskan sepenuhnya juga nggak sebanding gitu sama Tuhan yang segitunya memilih kita gitu. Gimana, Mak? Ya, boleh lah. Boleh. Jadi, ya. Dapatnya kan parasannya kan di Ulangan 7 tuh ya, dari Ulangan 7. Dari situ teh aku udah dapat, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana salah kan itu Ulangan 7 jadinya.
yang ayat 12 ayat 12 dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukan dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi kan Tuhan tuh meminta kita untuk melakukan semua perintah-perintahnya, terus untuk ngedengerin dia, ngebaca Torah dia gitu. Nah Tuhan tuh bakal ngeinin janji-janjinya, tapi jangan juga kita tuh hanya ngincar janjinya doang, pengen janjinya jadi dilakuin gitu. Jangan gitu juga gitu. Tuhan tuh ngelakuin semua janjinya, dia keluarin semua. Pokoknya kita di dunia udah hidup tenang, makan, minum, udah pakaian udah disiapin. Tuhan tuh hanya ingin kita mencintai dia gitu. Hanya pingin dia tuh pingin kita tuh dekat sama dia gitu. Jadi jangan pingin ngelakuinnya tuh hanya karena biar hidup di dunia tuh aman gitu, tapi kita tuh nggak mencintai dia gitu. Ada lagi nggak? Aku Ya. nyambung tadi yang pas Abi bilang di pasal 10, sebenarnya aku dapatnya dari pasal 10 sih. Terutama tuh pasal 10 yang ayat 16 yang dibilang sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Di bagian itu sih jadi kayak dikasih tahu untuk tinggalin yang lama gitu. Tapi sih dari sini kayak baru sadar gitu, ternyata selama ini aku memperlakukan Tuhan itu cuman sebagai jimat keberuntungan gitu. Kebayang gak sih? Jadi maksudnya pas aku salah nih, misalnya pas aku salah, aku nggak terima kan? Kebayang nggak? Enggak, aku nggak kayak gini. Tapi kayak membantah gitu. Terus pas aku bener juga, aku membantah juga. Membantahnya ini kan lihat nih, gue udah ngelakuin semuanya nih. Kok Tuhan nggak ngasih sih? Itu seperti kayak bumper kan ya. Kayak cuman pajangan gitu. Ya udahlah, kalau misalnya nih ya, ini nggak guna nih misalnya Tuhannya, udah saya cari dengan cara saya cobain dengan cara saya, misalnya nanti kalau misalnya nggak berhasil, gagal, baru saya datang ke Tuhan, saya ikutin misalnya tata caranya, misalnya harus beribadah lah, atau nggak baca lah, atau nggak sate, terus udah gitu, udah ngelakuin nih, merasa benar gitu, terus udah gitu aku datang lagi ke Tuhan, bilang loh, kok saya udah ngelakuin ini semua Tuhan, kenapa sih Tuhan nggak kasih gitu. Aku baru sadar di situ kayak ditampar gitu dari si pasal 10 ini sih. Jadi gitu sih, jadi kayak ternyata aku cuman lihat Tuhan itu selama ini, kebayang gak Tuhan yang besar itu cuman sebagai jimat gitu, dan gitu hasilnya ya lumayan gak enak sih ya. Maksudnya kehidupan aku dari awal sampai yang sekarang ini hancur lebur sih lebih tepatnya gitu. Padahal aku ngelihat di mata aku ya kayaknya aku tuh paling baik gitu. Kan di antara kalian semua aku merasa aku paling baik gitu. Kacau pisan. Somso pisan gitu. Ternyata di sisi ini pas di corona ini gitu, kayak Tuhan bukain kayak ya Tuhan bukain sih, disingkapin semuanya gitu, kebusukan hati ya terutama yang pastinya, terus juga seperti direndahkan juga gitu. Jadi kayak tahu di sini, aduh ternyata selama ini yang aku lakuin itu hancur lebur gitu. Terus kan berasa kalau ya share sedikit gitu ya, berasa udah kayak gagal lah, kayaknya aku nggak bisa segala macam. Tapi kalau lihat di pasal 10 ini kan dia ceritanya nih ya, Tuhan kasih tahu kamu buat, tadinya kan Tuhan mau kasih lo batu, udah gitu dihancurin, udah gitu Tuhan buat lagi kan. Tapi itu ada dibilang kan ya di ayat 10-nya katanya ya, Tuhan tidak mau memusnahkan engkau gitu walaupun kamu kayak gitu. Nah, aku jadi mikirnya kembali ke aku, oh ya, kayak Tuhan kasih kesempatan gitu. Tuhan kasih kesempatan untuk aku masih bisa hidup, berarti masih bisa untuk kembali ke Tuhan gitu. Terus gak lagi nah ini sih yang pesan yang pentingnya kayak sunat hatimu, ya udah, maksudnya tinggalin yang lama gitu. Nah karena aku maksudnya masih pakai yang aku dulu, itu hasilnya aku tuh nggak ngerti koneksi tuh saya nggak ngerti banget gitu, apa sih koneksi. Bahkan kata cinta itu, misalnya orang bilang cinta itu saya nggak ngerti itu apa gitu. Misalnya ada seorang bilang aku cinta kamu naon gitu. Apa? Lebih guys, nggak ngerti sih sudah, cuma bilang iya aja gitu. Bahkan waktu
Emi juga pas cerita tentang cinta Tuhan tuh apa gitu. Emang bener sih kata Emi teh, memang bias pisan cinta tuh. Karena nggak ngerti gitu. Terus pas dibukain bukan rasa kan, tapi yang dilakuin kamu setia. Oh ternyata teh si cinta sama setia teh berhubungan, dan itu tuh aku nggak ngerti sama sekali. Ternyata pada saat aku pakai diri aku sendiri, mengandalkan diri aku sendiri, jadi maksudnya Tuhannya aku lihat sebagai jimat aja, pandangan aku ke Tuhan cuma jimat, aku teh lagi ngelukain diri aku gitu. Aku lukain diri aku membuat menjadi diri aku yang bukan sebenarnya. Kan katanya dibilang ya, ke manusia kadang-kadang ada ya, kalau nggak salah dibilang kayak hewan kan, ya kan berperilaku seperti hewan kan, yang nggak punya cinta sebenarnya kan, tidak tahu mengasihi kan. Itu tuh, dan apa ya, itu bener-bener itu nyarinya parah guys. Nggak tahu sih yang lain gimana ya, tapi nyarinya parah guys. Itu kalau misalnya itu lumayan sakit sih. Jadi ternyata tidak koneksi sama Tuhan kali ya. Itu tuh bener-bener melukai pisan. Wah, nyarinya itu memang suatu hal yang cukup sulit ternyata. Pas di sini sih, pas aku tahu gitu, cukup sulit ya, nggak biasa gitu. Tapi kayak kayak Tuhan kasih kesempatan kan, pas ngelihat dari Parasa ini ya, walaupun kayak gitu, tapi Tuhan biarin aku hidup, berarti kan pasti masih ada tujuan gitu ya, untuk kembali ke Tuhan gitu. Dan ternyata memang bener sih, kayak sekarang baru sadar gitu, ternyata hubungan itu sangat mahal gitu. Aku baru tahu hubungan mahal pisan. Guys, terkoneksi kita satu dengan yang lain. Bahkan walaupun aku terkoneksi sama kalian di sini pun, ternyata aku baru sadar gitu tuh mahal gitu. Gitu sih. Jadi pengen nyalain Lilis. Kalau film. Iya ya, gitu. Dan aku tuh nggak sadar, aku tuh buang semuanya gitu. Kayak misalnya kalian juga di sini semuanya teh tanpa sadar di dalam hati gue teh buang apa yang Tuhan kasih gitu kan, kayak teman-teman, saudara-saudara gitu kan. Karena aku nggak ngerti si hubungan itu gitu, aku buang aja gitu. Itu semuanya karena cara pandang aku yang salah ke Tuhan gitu sih. Terus akhirnya sih di sini tegur, ya udah sunat hati, tinggalin yang lama ya, walaupun memang sejujurnya sih kataku susah ya, karena itu bukan aku yang suka gitu, ini teh bukan area aku gitu. Jadi kayak ya udahlah, cobain aja gitu, kayak belajar untuk oke deh, langsung lakuin. Mungkin memang sih kelemahan gue teh lamban pisan kan, maksudnya teh di suruh teh kayak ntar kali ya, nah gitu. Itu yang parah. Jadi kayak belajar. Apa itu kalau lamban? Iya sih, lamban ini, aduh. Jadi kayak udahlah, paksain gitu, terus belajar. Ternyata dari hal itu gitu, dari si pikiran dari hal ya lakuin, jadi akhirnya terbuka sedikit, oh ya nggak usah, jadi nggak terlalu rumit pikirnya kan, ya coba langkah dulu aja satu gitu, kayak coba langkahin gitu kan, ya udah selesai gitu. Terus di situ juga belajar, pasti kan Tuhan yang tuntun ke situ gitu, berarti pasti ada Tuhan yang mau ngasih tahu sesuatu pas kita ngelakuin, walaupun halnya tuh sangat remeh sekali ya. Gitu sih, karena aku memang kayak orang pemalas gitu sih. Jadi kayak dibentuk gitu di rumah ini ya, terutama juga pas corona. Ya sih, jadi gitu sih, segitu aja. Ya, gitu aja. Masih ada nggak yang dari ulangan dapetinnya? Aku sih, Ya. kalau aku nggak tahu sih. Cuma kalau yang aku dari yang pasal 8 itu dari ayat 2 sampai yang ke 7 ya. Kan kayak Tuhan tuh ngerendahin hati kita teh biar kita sadar gitu kan bahwa kita tuh berdosa gitu. Kalau kita tinggi hati teh kita nggak akan tahu kalau kita tuh bersalah kan. Dulu tuh kayak nggak ngerti gitu gimana sih maksudnya harus rendah hati, apa bedanya sama maksudnya teh kayak nggak tahu gitu, buat teh tinggi hati atau rendah hati kayak nggak ngerti pisan. Cuma kalau pas kemarin dibukain kayak baru tahu gitu, rendah hati teh maksudnya bukan kita yang rendah hati, tapi kayak Tuhan bukain gitu biar kita tuh sadar sama kesalahan kita, biar kita tuh bisa balik lagi kan ke Tuhan. Terus udahnya teh yang di ayat 7-nya kan Tuhan teh bawa masuk kita ke negeri yang baik. Maksudnya teh kan aku teh pikir kayak, wah masa harus ke Israel sih kayak gitu, harus ke tanah Kanaan gitu.
harus ngeliat dulu fisiknya. Kalau kita mah selalu kalau pengen lihat cinta Tuhan teh harus ada buktinya, padahal teh buktinya teh udah jelas gitu. Buktinya teh bahwa kita teh udah hidup gitu. Kita hidup aja teh udah, itu teh sebuah anugerah yang besar kan. Kita bisa nafas aja teh udah bisa, udah kayak berkat yang besar gitu. Terus aku teh mikir, tanah Kanaan kayaknya mah bagus ya kalau di fisiknya, tapi ternyata teh tanah Kanaan teh ada di dalam hati kita gitu, dalam hidup kita, gimana kita bisa melayani Tuhan, gimana kita bisa hidup bersama Tuhan deh, itu tanah Kanaan kita kan, di mana kayak berlimpah susu dan madu ini gitu, kayak hidupnya teh enak gitu, nggak perlu kekhawatiran, nggak perlu apa, soalnya kan di sini juga pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan tubuhmu tidak menjadi bengkak selama 40 tahun. Nah, maksudnya teh kalau mereka kan ke padang gurun, kalau kita teh padang gurunnya teh kan cuma rohani kan, tapi itu kita juga ngerasain gitu, kayak kita teh sama sekali nggak kekurangan gitu dalam hidup teh, nggak kekurangan apapun. Terus udahnya kayak nggak ada yang perlu kita khawatirin gitu sama sekali di dalam hidup teh. Terus aku sih di pasal 10 ya, jadi gimana ya? Hilang ayat hilang, pokoknya 11 haruslah engkau mengasihi Tuhan kan dengan melakukan dengan setiap kewajibanmu. Nah, aku tuh bingung kan, kewajiban kita teh apa sih? Kayak kita tuh udah ngelakuin semuanya gitu. Kita udah ngasih persembahan persepuluhan kan biasanya. Terus kita udah nyanyi-nyanyian, puji-pujian kayak gitu. Kita ngadain khotbah, padahal teh kan itu gitu. Kewajiban kita teh melakukan firman Tuhan kan. Terus di ayat yang kedua di pasal 11, Tuhan bilang, kukatakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan. Jadi teh emang kita teh harus dulu dihajar biar kita teh bisa melihat gitu bahwa Tuhan teh ada bersama kita gitu. Terus sudahnya bukan Tuhan yang ninggalin kita kan, bukan Tuhan yang kan kayak Tuhan teh murka atau apa, terus Tuhan teh marah gitu. Padahal teh walaupun Tuhan murka atau gimana teh, Tuhan nggak pernah ninggalin kita kan. Sama yang kayak tadi pasal berapa ya lupa, yang kayak kalau misalkan orang tua kita ngelupain kita, Tuhan teh nggak akan ngelupain gitu. Di Yesaya bukan itu? Ya Yesaya ya. Oh iya benar. Kayak di Yesaya itu kan kayak maksudnya emang Tuhannya nggak pernah ninggalin kita gitu, tapi kita yang ninggalin dia kan sebenarnya. Kita yang nggak mau percaya sama dia, kita yang nggak mau kenal sama dia kan. Jadi Tuhannya nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang ninggalin. Kita nggak pernah sadar gitu kan. Tapi kalau misalkan Tuhan hajar, kita teh tahu gitu kalau kita teh udah ninggalin Tuhan gitu. Apapun yang kita beri teh kepada Tuhan ternyata salah gitu, karena pakai asumsi sendiri kan, jadi pasti salah gitu. Terus sudahnya kalau penyembah berhala, aku sih dapetinnya teh pokoknya kalau Tuhan bukan jadi pilihan pertama kita di dalam hidup, atau kita melakukan yang bukan dari Tuhan, pasti itu penyembah berhala gitu. Benar nggak sih, Ci? Iya sih. Iya. Soalnya kayak kita muasin itu kan kayak cara pikir kita, penyembahan berhala kan kayak dulunya mah kayak kita tuh bikin dewa sendiri bukan sih? Jadi kayak cara pikir kita sendiri kan, menurut kita tuh itu bahagia gitu, padahal bukan. Ya kan maksudnya itu kan? Iya. Makanya kayak kalau misalkan kita tuh udah kayak persembahan persepuluhan terus nyanyi-nyanyian teh, padahal bukan itu yang Tuhan pengen kan. Padahal yang Tuhan pengen teh kita teh hidup bersama Tuhan kan, kayak ngelakuin firman-Nya, nggak ngebantah. Itu teh udah susah pisan ke titik itu teh. Cuman kan karena kasih karunia-Nya pasti Tuhan bawa kita kan ke sana. Itu sih.
kalau aku. Sudah. Jose di Haftarah ya. Ya, Ayo, Haftarah. kalau saya dapetinnya dari Yesaya 50 ayat 4. Itu teh kan tentang kayak pelayanan gitu kan. Tuhan teh udah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Kadang teh keinget sama diri sendiri, kadang kayak pengen pelayanan, kebayang kayak pelayanan mengajar kayak Koemi atau misalnya Ciau gitu kan, kayak ngebawa PG gitu teh, kayak itu teh manis seru pisan gitu. Jadi teh fokusnya sama pelayanan sama apa yang Koemi kemarin bilang, tapi teh sebenarnya itu teh Tuhan yang karuniain, itu teh berasal daripada Tuhan buat orang lain, bukan buat kita kayak ada statusnya kayak seorang gembala, seorang pengajar gitu-gitu. Terus kadang-kadang teh masih suka apa ya, kayak baca Alkitab gak ngerti, kayak masih ada klipanya, atau misalnya dikasih tahu supaya jangan jadi seorang pemarah, kan susah pisan itu teh buat ngelakuin itu. Terus kayak jadi tuh seolah-olah diri sendiri yang berusaha kayak aduh pengen pisan gitu, jadi nggak jadi seorang yang pemarah gitu, tapi itu jadi kayak yang berusaha sendiri, pakai kekuatan sendiri, pakai pikiran sendiri gitu, jadi lupa sama Tuhan gitu. Terus waktu baca yang ini teh Yesaya 54 yang awalnya, semua teh Tuhan yang kasih kan, karena Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Jadi ingat, oh iya Tuhan teh yang ngasih gitu. Meskipun kita juga usaha dong, misalnya kayak disiplin sama diri sendiri, kalau misalnya dikasih tahu ngedengerin dengan rendah hati, tapi teh semuanya juga berasal daripada Tuhan gitu. Tuhan yang kasih kekuatan, Tuhan yang kasih ujiannya juga Tuhan yang kasih gitu. Jadi terus ingat sama Tuhan, jadi mengkuduskan Tuhan juga kan, kayak apa-apa bukan pakai kota sendiri, kayak kalau lagi ngerasa susah baca Alkitab, aduh langsung doa sama Tuhan gitu, bukan dengan kekuatan sendiri gitu. Terus di Yesaya 50 ayat 6 sama 7, itu teh yang ayat 6 teh keren pisan gitu, kayak di situ teh dia bilang kalau aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Kayak keren pisan gitu itu teh, bisa memberikan itu teh buat orang-orang gitu, kayak diri sendiri teh merasa tersakiti, diludahi, diejek misalnya, tapi teh itu ya saya yang ngomong ya. Iya, apa ya saya lupa. Jadi saya teh, jadi kayak karunia teh besar pisan dan keren pisan gitu. Dia 7-nya teh juga dibilang kan kalau dia teh meneguhkan hatinya seperti keteguhan gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Soalnya kan Tuhan teh Allah penolong aku. Jadi kalau misalnya kita dapat ujian atau misalnya lagi melewati masa-masa gelap misalnya, kayak suka keinget kan, kadang tuh suka ngedown kayak aduh lagi di masa-masa gelap, aduh aku teh diejek, aduh aku teh gini. Tapi teh waktu baca ayat ini teh jadi kayak pengen reminder diri sendiri, kayak kalau misalnya lagi di masa gelap, ingat ada Tuhan penolong kita, ingat Tuhan teh kenapa kita bisa ngelaluin itu semua teh buat Tuhan, dan karena Tuhan gitu buat kita dimurniin, kita teh bisa kenal Tuhan, bisa melekat sama Tuhan gitu. Udah Ci. Ada lagi sih, belum udah ya. Oh, jadi pasti kita sama-sama saling belajar satu sama lain kan dari apa yang didapetin gitu. Terus menurut saya kayak yang kita bagiin teh bukan kita bagiin, yang kita dapetin terus kita sharingin ini teh kayak apa ya, kayak puzzle gitu, kayak nyatuin gitu loh. Jadi teh kan sebenarnya kayak pas tadi teh mikirnya kayak berarti parasya ini teh mungkin tentang apa, mengikat janji sama Tuhan kan. Terus teh setelah kita mengikat janji sama Tuhan kan, ya itu kan berarti kita percaya sama Tuhan, kita beriman sama Tuhan. Udah gitu di padang gurun kita direndahkan, supaya kita sadar, supaya kita teh tahu gitu kalau kita teh nggak rendah hati, kalau kita teh nggak setia sama Tuhan gitu. Jadi padang gurun teh justru kayak tadi teh apa, bukan selalu hal buruk, tapi teh itu juga kayak hubungan kita sama Tuhan kan katanya teh.
supaya kita tuh bisa, nanti kan Tuhan bilang kan dapat tanah Kanaan itu katanya dengan apa sih yang tanah Kanaan teh hati kita itu, terus teh ya itu tadi merendahkan diri, terus soal berhala juga kan kita mah pasti punya lah, soalnya kita punya keinginan gitu, pasti punya berhala masing-masing, gimana sih, iya pokoknya. Terus kita nggak sepenuhnya menguduskan diri untuk Tuhan juga gitu. Terus kita sombong mah udah pasti sombong, nggak rendah hati gitu. Jadi harus direndahin Tuhan kan, supaya kita sadar kalau kita tuh nggak rendah hati gitu. Nah terus juga kita tuh harus ingat perintah Tuhan, melakukan hidupnya untuk melakukan perintah Tuhan kan, mengingat Tuhan katanya. Mengingatnya teh nggak cuma inget doang kan katanya tadi, nggak cuma inget doang, tapi teh benar-benar kayak apa? Kita teh kayak nempel gitu, ada di pikiran kita, udah ada di dalam pikiran, udah ada di dalam hati kita gitu. Semua perintah Tuhan teh benar-benar yang seperti Jare bisa bilang jadi hati nurani kita gitu, si Toireh gitu teh. Saya jadi hati nurani kita gitu, jadi cara pikir kita gitu. Jadi benar-benar kayak ngerasain itu anugerah gitu, kayak Tuhan ngikat janji sama kita teh kayak benar-benar anugerah pisan gitu. Kita teh orang-orang sombong yang bisa jadi rendah hati karena dididik Tuhan, terus kita teh jadi bisa punya perjanjian dengan Tuhan, punya hubungan nyata benar-benar spesial gitu, nggak cuma soal agama kita beribadah sama Tuhannya ini gak boleh itu gak boleh gitu, bukan cuma soal agama doang, tapi ini teh soal hubungan kan katanya tadi, soal hubungan kita sama Tuhan gitu. Jadi ya itu, terus yang akhirnya kita gak cuma untuk diri kita sendiri, tapi untuk bisa buat orang lain kan tadi yang biasa bisa buat bisa buat orang lain gitu. Terus lagi lupa jadi precious girl. Kita udah ada di akhir ya, berada di ujung titik merah video. Jadi hari ini kita belajar dari satu sama lain. Waktu kita diskusi tadi kan, dari kita sharing tentang, pokoknya intinya mau mengikat janji ya, yang tadi lah ya, pokoknya mengikat janji. Terus cara kita sadar kita direndahin sama Tuhan, cara kita melihat Tuhan, mengingat Tuhan, ya pokoknya semuanya lah. Jadi belajar sama-sama lewat parasyat minggu ini tentang tentang apa ya? Kayaknya sih tentang jadi tentang mengikat janji sama Tuhan, dan ada poin-poin bonusnya gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, di love. Terus kalau mau ada notifikasinya di pencet tombol loncengnya ya. Sampai bertemu di podcast berikutnya.